Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Siskomdik. Bagaimana semua kabarnya? Tentu kalian semuanya baik-baik saja. Sebelum memulai pembelajaran tentang Siskomdik, marilah kita berdoa dengan membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi. Berdoa dimulai. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tukada bihil hawaiju wa tunalu bihil raibu wa husnul hawatimi wa yustasqal kamamu biwadhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasim bi'adadi kulli ma'lumin lak. Berdoa selesai. Pada pembelajaran kali ini adalah tentang meningkatkan keamanan digital. Jadi ini meningkatkan keamanan digital. Yang dimaksud adalah bagaimana kita menjaga keamanan data digital kita yang berada di sosial media, di web kita, atau di blog kita, juga di email kita. Jadi seperti itu untuk meningkatkan keamanan digital. Perkembangan teknologi semakin pesat. Banyaknya jumlah warga digital, maka semakin tinggi juga kemungkinan terjadinya potensi kejahatan cyber atau cybercrime. Jadi setiap tahunnya perkembangan teknologi memang semakin pesat. Dilihat dari alat atau medianya seperti laptop, komputer, smartphone, terus notebook. Itu tiap tahun selalu ada merek terbaru dengan beberapa fasilitas terbaru. Dan pengguna dari teknologi tersebut pasti semakin banyak. Jenis kejahatan cybercrime ini sangat merugikan secara finansial, terus pencurian data, kebocoran data, dampak negatif pada kejiwaan seseorang yang menggunakan teknologi tersebut. Beberapa gangguan yang dapat terjadi ketika kita berinteraksi atau menggunakan teknologi informasi. Yang pertama adalah backdoor atau dibalik pintu. Program, jadi backdoor ini adalah sebuah program yang ditanam oleh penyusup ke dalam komputer korban yang bertujuan untuk bekerja secara diam-diam tanpa teridentifikasi atau tanpa diketahui oleh si pemilik maupun sistem security juga antivirus. Jadi backdoor ini biasanya awalnya itu adalah digunakan oleh seseorang yang membuat sebuah aplikasi. Jadi ketika aplikasi ini digunakan, ketika ada error pada aplikasi tersebut, si pembuat ini bisa mengaksesnya tanpa diketahui oleh pembeli program tersebut. Karena setiap ada program baru pasti ada error di mana-mana. Jadi si pembuat program ini memperbaikinya menggunakan sebuah
perantara yang namanya backdoor awalnya ya. Tapi setelah beberapa waktu, backdoor ini ada beberapa orang yang malah menyalahgunakan untuk merugikan orang lain. Contohnya pada komputer berbasis Windows, penyusup sering menggunakan beberapa program backdoor seperti Sub7 dan NetBoost. Yang kedua adalah Trojan Horse. Merupakan program yang sering digunakan oleh intruder atau pengacau untuk memasukkan program backdoor ke dalam komputer korban. Trojan seringkali disisipkan pada program-program yang memiliki kegunaan bagi user. Namun, pada antivirus yang sering terupdate, ingat, pada antivirus yang sering terupdate atau sering diperbarui, seringkali mampu mendeteksi dan mengisolasi program Trojan Horse tersebut agar tidak merusak sistem komputer kita. Jadi intinya, sering-seringlah update antivirus. Caranya, kalau saya pribadi, saya menggunakan antivirus Smartdav. Setiap bulan saya pasti cari update terbarunya atau versi terbarunya. Baru saya download, terus saya install untuk memperbarui antivirus yang ada di laptop atau komputer saya. Pada pengalaman pribadi kemarin, komputer saya sempat mengalami sedikit permasalahan pada sistem operasinya. Terus saya scan menggunakan Smartdav, ternyata ada sebuah virus. Jadi berhasil dikarantina oleh antivirus Smartdav dan akhirnya saya hapus atau saya bersihkan melalui Smartdav tersebut. Yang ketiga adalah virus. Merupakan aplikasi yang dibuat untuk merusak perangkat digital seperti komputer, laptop, smartphone, dan lain-lain yang berhasil terinfeksi oleh virus tersebut. Contohnya ada virus worm, FAT, dan makrovirus, serta banyak virus-virus yang lain. Tapi beda dengan virusnya slang, yaitu virus cinta. Kalau ini virus yang merugikan. Jadi kalian saya sarankan untuk ya sering-seringlah mengupdate antivirus yang ada di perangkat digital kita seperti laptop, handphone, komputer, dan lain-lainnya. Biasanya virus itu dia menyebar melalui flash disk, bisa melalui jaringan atau internet, juga jaringan offline di mana komputer kita terhubung ke komputer yang lain tapi tidak terhubung ke internet. Itu bisa berpengaruh juga pada penyebaran virus yang merugikan perangkat digital kita. Sekarang adalah kerugian fisik dan mental ketika berinteraksi dengan teknologi informasi. Radiasi gelombang elektromagnetik yang berefek buruk pada kesehatan mata, telinga, dan otak. Jadi setiap perangkat digital itu biasanya ada gelombang elektromagnetik yang merugikan si pengguna jika berlama-lama menggunakan perangkat digital tersebut. Dan saya sarankan untuk menggunakan perangkat digital harus ada jarak, jangan terlalu dekat ya, karena memang sangat merusak mata kita. Penggunaan headset jangan terlalu lama, juga bisa merusak pendengaran kita. Terus yang kedua adalah kejahatan cyber seperti pencurian data, terus surat elektronik, peretasan akun. Ini yang sering ya, peretasan akun sosial media. Yang paling sering itu adalah peretasan Facebook, juga peretasan WhatsApp. Kemarin saya punya pengalaman
Saya punya saudara di Malang. Tiba-tiba saudara tersebut mengirimkan sebuah gambar di kamar rumah sakit bahwa mbak saya yang ada di Malang itu sakit. Dan anehnya, saudara saya itu hanya minta dibelikan pulsa 100.000. Setelah saya konfirmasi ke beberapa saudara juga di Malang, katanya jangan ditanggapi, itu hanya orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang menggunakan Facebook yang berhasil diretas. Jadi hati-hati ya kalau ada inbox yang aneh-aneh, entah itu WA, Facebook, konfirmasi dulu ke saudara yang lain yang ada di tempat tersebut. Terus yang ketiga adalah intimidasi secara langsung dengan terus-menerus dalam sebuah komunitas digital atau sering disebut bullying. Jadi ini intimidasi ya, secara terus-menerus. Biasanya intimidasi melalui WhatsApp, melalui Facebook, dan lain sebagainya. Intimidasi yang sering terjadi dalam komunitas digital adalah intimidasi secara fisik, yaitu tindakan memaksakan. Ingat, memaksakan kehendak kepada orang lain dengan melakukan tindakan fisik secara langsung. Ini sudah melanggar hukum ya. Yang kedua adalah intimidasi bersifat sosial. Tindakan yang membuat nama baik seseorang menjadi tercemar. Misalkan difitnah, terus menyebar hoax. Yang ketiga adalah intimidasi bullying dengan tujuan negatif dan memiliki kecenderungan menjatuhkan orang lain melalui media internet. Jadi ada beberapa cara untuk menghindari gangguan yang sudah dijelaskan di atas. Ada gangguan ke perangkat digital kita, ada gangguan ke fisik kita. Yang pertama, bidang teknologi informasi. Selalu mengupgrade atau menaikkan sistem operasi aplikasi-aplikasi program melalui situs-situs resmi pengembang. Kalau mengupgrade itu menaikkan cenderung ke mesin atau alatnya, mengupgrade. Misalkan kita mempunyai laptop dengan spesifikasi prosesornya misalkan Core i5. Kita upgrade, kita naikkan menjadi Core i7. RAM-nya misalkan 2 GB, kita upgrade menjadi Core i8. Itu namanya mengupgrade. Cenderungnya ke hardware. Yang kedua adalah menginstal antivirus, anti spam, anti trojan, dan lain-lain, serta mengupdate secara rutin. Kalau mengupdate itu memperbarui, cenderung ke aplikasinya. Jadi perbedaan mengupgrade dengan mengupdate itu adalah kalau mengupgrade itu cenderung ke perangkat keras atau alatnya. Kalau mengupdate itu cenderung ke aplikasi yang sering kita gunakan. Misalkan antivirus, anti spam, anti trojan, dan lain-lainnya. Yang ketiga adalah menggunakan kombinasi password akun sosial media kita dengan gabungan huruf besar, huruf kecil, karakter. Bisa karakter dolar, bisa karakter yang lainnya. Bisa dengan angka juga, sehingga tidak mudah ditebak. Ini harus ya, menggunakan password kombinasi di akun media sosial kita. Bisa WhatsApp, Facebook, email, dan lain-lainnya. Tadi di bidang teknologi informasinya, untuk menghindari gangguan-gangguan yang sudah saya jelaskan di atas. Gangguan ke perangkat digital kita, gangguan ke fisik kita. Sekarang di bidang sumber daya manusia.
mengedepankan jiwa sosial dengan tenggang rasa sehingga terbentuk rasa kemasyarakatan secara kekeluargaan dan saling menghormati. Ini yang penting. Kita harus membentuk rasa kekeluargaan, itu yang paling penting. Jadi jangan sedikit-sedikit update status. Ada permasalahan sedikit update status. Ingat, sosial media, Facebook, WhatsApp, Instagram, dan lain-lainnya itu digunakan hanya untuk pemberitahuan. Bisa informasi apa saja. Jangan membahas suatu hal di media sosial. Kalau bisa, kita bertemu, kita bahas. Kalau ada permasalahan, jangan di media sosial membahasnya. Terus yang kedua adalah tidak mengunggah hal-hal yang bersifat pribadi milik orang lain. Jangan sampai. Seperti foto pribadi diedit-edit, dikasih kuping yang besar atau lain-lain sebagainya. Terus masalah pribadi atau kasus tertentu yang menyebabkan orang lain menjadi marah. Jangan ya. Kadang kebanyakan sekarang kita menggunakan aplikasi sebagian dari muka kita itu, misalkan hidung kita itu jadi besar, diedit menggunakan aplikasi itu, terus disebar di grup sosial media. Jangan, karena kita tidak tahu perasaan seorang itu, dia tersakiti atau tidak. Jangan ya. Ada sebuah pendapat dari simbah saya. Ingat, jangan sampai kamu mempunyai hutang perasaan kepada orang lain. Ingat itu. Oke. Yang ketiga adalah hindari sikap yang bernada ancaman, hasutan, fitnah, penyebar hoax, pengecaman untuk menghindari konflik panjang. Hindari sikap seperti itu. Terus selanjutnya adalah cara melakukan unggahan pada dunia maya. Mengunggah apa saja ya. Faktual, yaitu adalah data yang disampaikan sesuai dengan kenyataan, tidak dibuat-buat sehingga menjurus pada fitnah. Kalau datanya dibuat-buat, itu memang menjurus pada fitnah. Kita sampaikan saja data sesuai dengan kenyataan, apapun itu. Terus yang kedua adalah datanya asli atau informasinya asli. Informasinya asli yang dimaksud adalah informasi yang didapat secara langsung dan kemudian dibagikan. Jika membagikan informasi dari teman, sebaiknya cantumkan asal informasi tersebut. Misalkan kita men-share dari siapa, dapat dari mana, gambar di Facebook, misalkan ada suatu bencana alam, kita sampaikan itu informasi dari siapa, apakah dari Badan SAR atau dari sumber yang lainnya. Yang ketiga adalah kesantunan, yaitu bagaimana kita menggunakan tata bahasa yang digunakan ketika melakukan postingan, membuat teks, menuliskan teks ketika melakukan postingan, atau memberikan komentar pada beberapa postingan dalam sebuah diskusi atau dalam grup, bisa grup sosial media. Hendaknya selalu memperhatikan tata krama, norma, adat, budaya, dan nilai-nilai agama. Jangan sampai menyakiti perasaan orang lain. Kalau itu sekiranya menyakiti perasaan orang lain, lebih baik ya kita diam saja. Yang keempat adalah analisis. Sekarang ini siapa saja bisa membuat website, bisa membuat blog, bisa membuat akun sosial media, serta bebas memposting apa saja.
Dengan demikian, sikap teliti akan diperlukan untuk memfilter atau menyaring ya, agar kita tidak terlarut-larut mengikuti isu atau pengaruh dari informasi yang beredar. Ingat, jika ada informasi apapun, itu jangan langsung dipercaya. Kita cari informasi yang lain, atau kalau kita punya teman yang ahli di bidang informasi itu, misalkan kita punya saudara yang berada di kantor Pemkab, ada kabar apa di Pemkab? Terus misalkan kita punya saudara penegak hukum, jika ada apa-apa kita tanyakan, konfirmasi dulu apakah benar berita ini, seperti itu lebih bagus. Jadi itu cara melakukan unggahan pada dunia maya. Yang pertama harus faktual ya, datanya sesuai dengan kenyataan yang ada, tidak dibuat-buat. Terus yang kedua adalah datanya asli. Yang ketiga adalah kesantunan, tata krama, cara menggunakan bahasa. Yang keempat adalah analisis dan informasi ini benar apa tidak, seperti itu. Terus sekarang adalah tugas untuk dikerjakan dan dikumpulkan ke WhatsApp Bapak. Jadi ini ada ujian pengetahuan, ada 4 soal. Materinya kalian tulis di buku tulis Siskomdik, tidak usah dirangkum ya. Terus soal dan jawaban juga ditulis dan difoto menggunakan HP dan kirim ke WhatsApp Bapak. Oke, tetap semangat. Salam Siskomdik, simulasi komunikasi digital. Jaga data digital kita dengan meningkatkan keamanan pada data digital kita. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.